Kita beri tepuk tangan untuk Tuhan. Lebih lagi, beri tepuk tangan untuk Tuhan. Lebih keras lagi. Semua katakan haleluya. Haleluya. Mari kita berlutut. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all we see how great is our God. How great, oh, how great is our God. Is our God. Sing with me, how great is our God, and all we see how great is our Hallelujah. 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 Mari berdiri semua. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all we see how great. Mari kita beri tepuk tangan untuk Tuhan. Tepuk tangan di atas kepala. How great is our God. How great. Is our God. Sing with me, how great is our God, and all we see how great How great is our God. Sama Tuhan. Oh, how great. Amin. Segala pujian hanya bagimu Tuhan. Amin. Hanya bagimu. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Segala puji bagimu Tuhan. Semua. How great is our God. Oh, how great.
Hanya Tuhan buat saya dan ajaib Yesusku. Mari katakan Yesusku. Haleluya. Selamanya Engkau besar dan ajaib Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami ada pada pagi hari ini. Amin. Semua bukti karena kebesaran Tuhan Amin, amin. dalam hidup kami. Amin. Terima kasih Tuhan, kami akan memuji, meninggikan, menyembah-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, urapi kami semua. Haleluya. Amin. Yesus kita adalah Yesus yang dahsyat. Amin. Sekali lagi saya mau katakan, Yesus kita adalah Yesus yang dahsyat. Haleluya. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan yang mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama
Yesusku dahsyat. Amin. Amin. Kau yang terhebat. Amin. Haleluya. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terpenuh kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesusku dahsyat. Amin. Haleluya. Engkau yang terbesar. Engkau yang termulia. Haleluya. Segenap hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari mengangkat tanganmu. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menyanyi memuji, ucapkan sukacita. Sama-sama katakan Kau terbesar. Amin. Ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memuji-Mu. Katakan segenap hati. Segenap hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari semua menari untuk Tuhan. Haleluya. Ungkapkan sukacita di hati. Katakan Kau terbesar dan mulia. Ajaib semua perbuatanmu. Dan mulia. Biarlah semua memuji-Mu. Semua katakan Kau terbesar. Amin. Ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Dan mulia. Ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji-Mu. Sekali lagi katakan, biarlah semua memuji-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita masih akan memuji Tuhan. Sebab Dia Tuhan yang ajaib. Amin. Haleluya. Mari semua bertepuk tangan.
Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik. Amin. Terima kasih. Amin. Haleluya. Kasih Yesus. Terima kasih. Hidupku mengenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama katakan, Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku mengenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, Kau di dalamku. Amin. Jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku mengenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Hidupku mengenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, Kau di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Bapak Ibu Saudaraku, saya percaya kita semua yang di sini percaya dan selalu melihat ada mujizat setiap hari dalam hidup kita. Amin. Kita percaya mujizat Tuhan bukan dari kata orang, tapi kita benar-benar percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang selalu menyatakan mujizatnya bagi
bagi kita. Amin. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu, dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan. Mari saya undang jemaat Tuhan, mari bangkit berdiri. Naikkan pujian ini. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku. Jadi bukti kebenaran hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Percaya dengan iman, ada Tuhan bersama dengan kita. Jadi bukti kebenaran hidupku menggenapi firman-Mu. Mari jemaat Tuhan, naikkan pujian ini. Dengan imanmu katakan, Kau bersamaku Tuhan. Kau di dalamku Tuhan. Amin. Jadi bukti sekali lagi. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku. Jadi bukti, sekali lagi katakan, hidupku menggenapi firman-Mu. Haleluya. Engkau dan saya masih bisa ada sampai saat ini. Semua itu karena bukti kebesaran Tuhan. Amin. Jadi bukti, sekali lagi, hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda. Amin. Haleluya. Kau bersamaku di dalamku. Jadi bukti kebesaran-Mu. Amin. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Kau bersamaku. Engkau di dalamku. Yesus ajaib. Yesus ajaib. Haleluya. Kami punya Tuhan yang besar. Kami punya Tuhan yang ajaib. Kami punya Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih.
Allah yang besar, Engkau Allah yang luar biasa. Apa yang telah kami lakukan, memuji dan memuliakan Engkau, biarlah semua berkenan di hadapan Engkau. Bagian kami telah kami lakukan, dan bagian-Mu Engkau lakukan bagi kami. Kami mau dengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Kita ada karena Tuhan kita Allah yang besar. Katakan amin. Dari awal lagu pembukaan sampai tadi bicara tentang Allah kita Allah yang akbar. Allah yang besar dan kebesarannya tidak bisa ditandingi. Sebagaimana jaraknya dari timur ke barat, utara, selatan, dunia ini tidak bisa dihitung dari bumi sampai ke angkasa. Orang tidak bisa menghitung berapa jumlah keseluruhan. Apalagi Allah kita Allah yang besar. Dia yang menciptakan segala-galanya. Dia lebih besar dari apa yang Dia telah ciptakan. Katakan amin. Tidak ada yang minder hari ini. Karena Engkau besar di hadapan Tuhan. Kita bukan sekedar berharga di hadapan Tuhan. Tapi kita besar di hadapan Tuhan. Orang mungkin akan menganggap kita kecil, gak ada apa-apanya. Tetapi kita besar dan mulia di hadapan Tuhan. Katakan amin. Dan engkau harus yakin perbuatan Allah yang besar akan tetap menyertai kehidupan kita. Pagi hari ini kita akan bicara tentang bagaimana sesuatu yang besar, spektakuler akan terjadi. Tetapi terkadang dimulai dari apa atau ada hal-hal yang Allah mau. Dimulai dari hal-hal yang kecil. Akan Dia mulai dalam kehidupan kita dan itu akan mengakibatkan sesuatu dampaknya yang luar biasa. Kita akan melihat satu sosok pribadi pagi hari ini tentang Elia. Bagaimana Elia, dia menikmati sesuatu yang luar biasa. Sama-sama saya katakan luar biasa. Dia menikmati sesuatu yang dahsyat. Tetapi apakah itu langsung terjadi hal yang dia inginkan di hadapan Bapa? Ternyata ada hal-hal yang Tuhan izinkan lewat dia. Sesuatu yang sederhana. Tetapi dari yang sederhana itu menjadi sesuatu yang dahsyat dalam kehidupan Elia. Nah kalau Elia sama dengan kita. Maka kita percaya hari ini mungkin sederhana kelihatannya. Tetapi dari hal yang sederhana itu Allah akan melakukan hal yang dahsyat dalam kehidupan kita. Kalau kita jujur saja. Ketika kita mendengar acara lewat iklan, lewat brosur-brosur, akan mengundang kita dalam suatu acara KKR yang luar biasa. Secara naluri kita, logika kita, ketika acara di lapangan, maka pembicara kesembuhan ilahi dipimpin oleh atau dilayani oleh pendeta Samuel Pangalo. Lalu besok malam, itu malam pertama. Lalu malam kedua KKR dilayani oleh Gilbert Lumendong. Kira-kira respon saudara pilih malam keberapa? Jujur, naluri kita, akal kita akan bicara. Hati nurani kita akan bicara Tante Miske. Gak usah geleng-geleng kepala, saya pikir malam pertama Ibu Miske gak akan hadir. Karena pembicara Samuel Man Umar Wirhadi Kusuma Wapres du Pangalo. Dan Ibu Miske langsung berkata kepada suami, Yayang, kita akan hadir di malam kedua. Karena ada apa di malam kedua Ibu Sandora? Siapa yang hadir? Gilbert Lumendong. Akal kita selalu menentukan. Dan akal kita selalu mengukur perbuatan yang dahsyat, perbuatan yang hebat dari nama besar seseorang. Tapi camkan pagi hari ini, nama besar seseorang tidak akan menjamin mujizat dalam hidup saudara. Tapi Allah yang besar yang saudara sembah, itu yang akan menjamin sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kitab 1 Raja-Raja. Kitab 1 Raja-Raja. Pasal yang ke-19. 1 Raja-Raja pasal yang ke-19. Mulai dari ayat yang ke-9 sampai ayat yang
11. Kita baca 2, 3. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya, kepada Elia. Demikian, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu. Dengan hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut. 11. Lalu firman Tuhan, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Lebih kencang nih, 3, 4. Maka Tuhan lalu, kencang, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi apa? Tidak ada Tuhan di dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah, tetapi tidak ada Tuhan dalam. Dan sesudah gempa itu apa? Datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan sampai di situ. Elia di dalam tekanan dan Elia di dalam ancaman. Pertarungan hidup Elia adalah nyawa. Elia sedang berpikir bahwa Tuhan yang besar itu Tuhan yang sudah menolong dia waktu dia membunuh 450 nabi-nabi Baal. Elia sedang berpikir dan menikmati hasil atau apa yang dia telah lakukan ketika dia melawan nabi-nabi Baal itu. Dia dimenangkan oleh Tuhan. Maka dalam perjalanan Elia dia terus merenungkan Allahku yang besar, Allahku yang hebat. Secara luar biasa penyertaannya akan menyertai hidupku secara spektakuler. Dan ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11 ada harapan daripada Elia. Ketika dia berhasil mengalahkan nabi-nabi Baal, dia merasakan kehidupannya selalu terancam. Karena dia berkata, mereka akan mencabut nyawaku. Dalam kehidupan tekanan seperti inilah Elia selalu berharap peristiwa hari kemarin, pengalaman hari kemarin akan terus berlaku hari ini dan seterusnya. Maka ketika dia berkata kepada Tuhan, dalam ayat yang ke-10 kalau tidak salah, Tuhan lalu daripada angin yang dahsyat itu dan di hadapan Elia. Lalu Tuhan datang, ayat 10 saya baca. Jawab, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan. Allah semesta alam, orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku sendirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Maksud saya ayat 11. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdirilah di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu. Habis Tuhan berbicara, Tuhan tidak menampakkan diri lagi kepada Elia. Lalu kalimatnya menarik bagi saya. Dia berkata begini, ayat yang ke-11 tadi. Angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Kita baca 2, 3 sambungannya. Apa? Ayat yang ke-11 sesudah bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Ayat mulai dari kalimat tetapi 3, 4. Dia berpikir ada angin yang besar. Ada sesuatu yang spektakuler. Kelihatan hebat. Elia berharap Tuhan ada di sesuatu yang hebat itu. Elia coba cari Tuhan di angin yang besar, angin yang dahsyat. Alkitab mencatat sia-sia. Tapi Elia berpikir ada sesuatu yang terjadi, angin yang hebat seperti Tuhan ada di sana. Ternyata Tuhan tidak ada di sana. Lanjut. Dan 34. Dan sesudah angin itu apa? Datanglah gempa. Elia berpikir angin, dia mencari Tuhan, gak ada di sana.
Sesuatu lagi yang hebat yang Tuhan lakukan. Ada gempa yang dahsyat. Elia cari Tuhan ada di sana. Enggak ada Tuhan di gempa itu. Sekali lagi Bapak Ibu, fokuskan pikiran kita atau hati kita bahwa Elia sedang berpikir sesuatu yang dahsyat. Ada yang besar terjadi di sana. Dia berpikir Tuhan ada di sana. Ternyata angin yang besar. Gempa yang dahsyat. Elia cari Tuhan di sana. Enggak ada Tuhan di sana. Lanjut apa? Tetapi tidak ada Tuhan di sana. 12. Dan sesudah gempa itu apa? Datanglah api. Elia berharap, wah api yang muncul yang dahsyat ini. Dia coba cari Tuhan ada di sana. Karena ini sesuatu yang luar biasa. Ternyata di dalam api pun tidak ada Tuhan di sana. Kita terlalu mengharapkan pekerjaan yang dahsyat untuk segera menjawab kebutuhan dan doa kita. Kita meminta apa yang kita pohonkan kepada Tuhan. Tuhan langsung jawab, spektakuler, dahsyat, dan ajaib. Maka saya bilang dalam pendahuluan tadi, ketika KKR malam pertama dipimpin Samuel Pangalo, bisa-bisa pun jemaat Eklesia setengah yang datang. Tapi malam kedua, sekalipun Bapak Ibu ada di Molosipat, ada di Atinggola. Tapi kalau malam kedua Gilbert datang. Kalau tahu Bapak Ibu ada di Manado, dengar Gilbert datang di Gorontalo. Bisa-bisa Bapak Ibu akan datang ke Gorontalo. Karena sesuatu yang besar. Betul? Kejujuran mendatangkan anugerah. Karena malu tuh malam pertama gembala tuh. Malam kedua betul antusias kita lebih besar. Karena nama besar yang datang. Tetapi terkadang kita kecewa karena kita mengharapkan sesuatu yang besar, ukuran kita manusia. Hati-hati kita melihat sesuatu yang besar dengan ukuran pandangan mata jasmani kita, perasaan kita, hati nurani kita. Tapi Tuhan mau ajarkan kepada kita. Jemaat Eklesia. Ketika saya bilang, jemaat Eklesia, baku ringki angkat tangan. Biar Bapak Ibu penama belum tercatat di sini, tapi so masuk di sini. Ketika kita bilang, jemaat Eklesia, baku riki angkat tangan. Mengerti baku riki? Apa baku riki itu? Siapa yang lebih cepat? Ya baku riki lah. Jemaat Eklesia. Nah, kita mau lihat Bapak yang kacamata 3 minggu masuk terus tuh. Kalau nggak salah Ibu Gladys pemertua ya. Nah itu. 3 minggu sampai 4 minggu masuk di sini. Pas kita bilang, kita lihat juga ada saudara Kohin di sini. Saya tidak bisa lihat lagi yang mana-mana di sini. Dari Manado. Pokoknya dari Sabang sampai Merauke. Dari Molosipat sampai Atinggola. Kita bilang, jemaat Eklesia, semua angkat tangan. Jemaat Eklesia. Jangan dulu turun tangan. Jangan dulu turun tangan. Di balkon. Jangan dulu turun tangan ya. Jangan dulu turun tangan. Berapa banyak kita ketika kita menghadap Tuhan. Seperti kita rindu Allah yang besar itu seperti langsung jawab dengan sesuatu yang besar. Kita nggak bisa pungkiri. Apalagi di saat kita sudah mau terpuruk, tertutup jalan. Kita minta Allah yang besar. Allah Akbar. Gitu kira-kira begitu. Tapi Allah mau ajar kita dengan peristiwa tentang Elia. Silakan turun tangan. Waktu kapan Allah ada waktu Elia cari? Perhatikan ayat 12. Perhatikan ayat 12. Waktu saya khotbah di Manado 3 tahun lalu, sebelum saya batuk, panitia siapkan air minum. Begitu. Sebelum saya batuk. Nah sekarang saya belum batuk. Maaf Bapak Ibu, 2 minggu ini kami pastori gantian. Batuk terus. Ya, terima kasih. Kapan Elia melihat Tuhan? Kapan Elia ketemu Tuhan? Kapan Elia keinginannya diiyakan oleh Tuhan? Ayat 12. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi Tuhan
Tapi tidak ada Tuhan di dalam api itu. Baca sama-sama 3-4. Dan sesudah api itu, sesudah sesuatu yang besar-besar kelihatannya, spektakuler kelihatannya, muncul kalimat selanjutnya 3-4. Datanglah bunyi angin apa? Sesuatu yang sederhana. Bilang sama saya, sederhana. Intonasinya begitu, dinamika sederhana. 2, 3. Bilang kiri kanan, sederhana. Ada saatnya Allah melakukan sesuatu yang ya gitu. Ada saatnya Allah akan melakukan sesuatu sederhana gitu, asik kan? Yang sederhana. Terkadang Allah akan melakukan kepada kita sesuatu yang sederhana. Enggak dianggap sepele. Tetapi justru disinilah Allah menyatakan diri. Di saat angin sepoi-sepoi, Tuhan menampakkan diri. Diri yang sederhana. Doa yang sederhana. Iman yang sederhana, yang enggak neko-neko. Percaya saja dia luar biasa. Sederhana. Penampilan yang sederhana. Saya pakai baju pesulap ini bukan untuk gagah-gagahan Bapak Ibu. Karena jas yang panjang ini saya ingat pertama kali saya pakai jas panjang, satu jemaat bilang begini, gembala sama dengan pesulap. Model pesulap tidak? Sederhana. Baju kotak-kotak sederhana. Nggak tahu berapa banyak beli di Cabo. Saya lihat kemarin ada beberapa ibu ke Cabo, cari kotak-kotak. Sederhana. Betul enggak? Sekalipun enggak pergi ke Thailand, tapi sudah beli baju dari Thailand. Pasar sederhana, betul enggak? Uang sederhana. Di mall jutaan. Saya punya jas, baju, jaket. Pendeta tamu 3 minggu lalu yang datang, Stanley Timothy itu. Dia kan sering, dia bilang ke saya begini, Om jaket merah ini Om beli di Turki. Karena dia tahu barang Bapak Ibu, dia tahu barang. Om beli di Turki. Kita kaget. Enggak. Oh Om jangan. Karena dia tahu, dia lihat di foto-foto saya pernah ke Israel. Gitu maksudnya. Om jangan pura-pura lah Om. Nah yang dia bilang jaket merah beli di Turki ini, kita cuma sekedar taruh-taruh di bangku. Ya kan, masih bau kulit gitu kan, baru cuci. Jadi bau kita cuma taruh-taruh di luar, di jemur. Dia sampai gilang-gilang kepala. Lalu saya tanya kenapa? Om, dia pegang, Om. Jaket ini Om, saya pernah lihat di Turki. Om tahu, 10 juta. Saya kaget. Dia pegang-pegang gini. 10 juta ini Om. Kong dia bilang, Om beli di mana? Made in Liluwo. Berapa? 125.000. Itu pun nanti orang bayar nanti di sini. Karena dompet dicuri orang. Tapi saking kita suka itu jaket, kita bilang yang jual kita bilang kita mau bayarkan uang orang copet. Saya butuh ini. Kita mau bayar datang. Dia bilang, di mana Bapak tempat tinggal? Dia percaya saya. Saya di sini gini-gini. Oh iya, nanti ada. Dia tunjuk ibu yang kenalan lewat-lewat. Nanti saya semua titip itu ibu ya. Jadi barang dia enggak titip ke saya. Dia titip ke itu ibu. Saya titip nanti bayar Jo. Ibadah 10 malam ke Ampa. Ada satu ibu tunggu-tunggu di sini. Jaket so basah lagi. Dia dari pasar, dia kasih tinggal di motor. Ujang datang, plastik so penuh air. Tapi dia bawa, saya senang. Saya enggak sangka betul atau enggak. Tapi minimal dia bilang, si Stanley bilang, Om ini mahal ini Om, ini jaket. Di Turki bisa 10 juta. Tapi
Leluo cuma 125.000. So jelek lagi, so basah lagi. Sederhana. Semua sederhana. Tapi di balik kesederhanaan kita, kita ada kualitas iman kita, kepribadian kita. Bapak menilai, sepertinya, maaf, tadinya orang hanya angkat teru, ini jaket bisa saja, bukan? Jaket saya ini ada 2 Bapak Ibu. Yang satu sering Kohin pakai, yang suka Kohin pinjam. Itu 75.000. 2012 saya beli sebelum saya ke Israel. Saya beli di Suzuki situ di pertigaan gereja Hasanuddin. 75.000. Orang sudah angkat kiri, angkat kanan, angkat kiri, angkat kanan. Kita datang, kita lihat rupa gagah ini. Kita langsung coba, pas. Berapa? 75. Nah yang kemarin saya baru beli itu. Orang sudah angkat, orang buang. Bagi orang ini tidak menarik, jelek. Tapi ketika jatuh di hati saya, ini barang yang jadi berharga. Bapak Ibu, sering orang nilai kita, gak ada nilai. Orang bisa, tapi tahukah kita sangat bernilai di hadapan Bapa. Yang setuju katakan amin. Lihat muka-muka yang bernilai. Lihat kita. Lihat, sapa, pakai DP bau. Kamu bernilai. Kamu berharga. Hidupku menggenapi firman-Mu. Kalau enggak salah selama ibu tadi yang solo itu selama di jemaat Eklesia baru tadi solo. Pantas kita lihat dari awal dia kayak bingung-bingung. Tanto so stres duluan. Loh serius. Karena itu kameramen situ sering ambil itu ibu pemuka. Kita lihat dia agak bingung-bingung ini. Saya sebagai biasa singers dan biasa WL dan kadang-kadang disuruh solo. Apalagi baru pertama kali. Kadang-kadang waktu lagu menyanyi. Waktu kita nyanyi lagu-lagu itu. Waktu kita cuap-cuap kadang-kadang pikiran kita enggak di situ. Kita di tugas kita. Betul enggak? Itu. Makanya pas waktu mau coba kasih nada. Saya cari sebabnya suara ini. Oh ternyata ibu yang bingung-bingung tadi. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Ini saya pikirkan dia baru. Saya pikir, mau tak kentok enggak ini? Mau tak salah enggak ini? Karena ini mulai tinggi. Kau bersamaku di dalamku. Menjadi bukti kebesaran-Mu sempurna. Dia nyanyi, saya yang bingung. Saya yang rasa. Sebab kalau dia salah baru pertama kali solo, jangan mimpi 2 kali disuruh mau lagi. Itu hukum mimbar Bapak Ibu. Itu hukum mau tampil di panggung. Betul gak kira-kira? So tidak pede bukan? Tidak pede. Kelihatan orang mungkin lihat selama ini kan sederhana bukan? Tapi kalau kita sudah melangkah dan kita bisa melakukan sesuatu dari yang sederhana, Allah akan percayakan kita. Siapapun engkau, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam pelayanan, Dia akan memakai kita, Dia akan mengangkat kita lebih naik ke level yang lebih lagi. Bilang, wuh. Allah mendengar kita seperti singa muda yang mengaum. Katakan amin. Gempa, api, angin kencang, Tuhan gak ada di sana. Sesuatu yang kelihatan, wah Tuhan gak muncul di sana. Tapi coba Tuhan mengajar kepada Elia. Elia, aku sekali-kali akan muncul dalam kondisi yang sederhana. Apa adanya, Tuhan ada di sana. Doa Tuhan jawab tidak selamanya ketika doa dinaikkan secara berjemaat. Bersama-sama.
Doa dia tidak akan jawab ketika kita diundang pendeta besar, berdiri semua di hadapan mimbar. Lalu karena pendeta besar lalu doa bersama, lalu Tuhan akan jawab. Terkadang doa kita waktu engkau maju, Tuhan belum jawab. Tapi ada saatnya engkau duduk seorang diri. Atau waktu engkau punya masalah, suami panggil istri, anak, mari torang berdoa. Saya minta musik lengkap. Ayo Pak Budi, kasih stop dulu berdoa. Haleluya. Doa yang sederhana yang kita panjatkan. Doa akan jawab tidak diukur di ibadah dahsyat KKR luar biasa di lapangan-lapangan. Tapi saat engkau ada di rumah, ada di dapur mungkin. Ketika doa engkau panjatkan, Allah ingin ada di sana. Dalam sebuah atau suasana yang sederhana. Doa yang telah kami panjatkan, penuh dengan sukacita. Yang kan di dalam doa kami, di dalam doa kami mengangkat semua beban berat yang kami naikkan bersama dalam satu iman. Doa yang telah kami panjatkan penuh dengan sukacita. Kami naikkan bersama dalam satu iman. Bapa, satukan kami selalu dalam doa. Yesus, bawa kami dalam hadirat-Mu. Roh Kudus, ajar kami selalu untuk berdoa. Irama keroncong. Doa yang telah kami panjatkan penuh dengan sukacita. Di dalam doa kami mengangkat semua beban berat yang kami naikkan bersama dalam satu iman. Bapa, satukan kami selalu dalam doa.
kami dalam hadirat-Mu. Oh, Roh Kudus, ajar kami selalu untuk berdoa. Angkat tangan Bapak Ibu. Lambaikan tangan. Bapa, satukan kami selalu dalam doa. Haleluya. Yesus, bawa kami dalam hadirat-Mu. Roh Kudus, ajar kami selalu untuk berdoa. Roh Kudus, ajar kami selalu untuk berdoa. Roh Kudus, ajar kami selalu untuk berdoa. Ajar kami berdoa ya Roh Kudus. Bawa kami selalu Yesus untuk berdoa. Bapa, bawa kami, ajar kami untuk berdoa. Berdoa bukan soal syair yang indah. Berdoa bukan soal penyusunan kata-kata yang indah didengar. Tapi terkadang doa tanpa suara. Hanya mulut saja komat kami, sumbernya dari hati. Seperti doa sederhana-hana, tanpa suara. Tanpa didengar oleh orang banyak. Tapi hatinya berbicara. Doa Hana terlalu sederhana. Tapi doanya dijawab oleh Tuhan. Tampil sederhana apa adanya. Tapi yang penting punya iman yang sungguh kepada Dia. Maka engkau akan merasakan Allah yang akbar, Allah yang besar. Lewat karyanya engkau akan rasakan. Yang kedua, bagaimana soal Elia? Ini pribadi Elia. Bagaimana Elia? Bangsa Israel dan termasuk bujangnya membutuhkan angin yang besar. Hujan yang lebat. Hujan kalau bisa, hujan menghasilkan banjir bandang kira-kira begitu. Karena sudah 3,5 tahun hujan gak turun-turun. Maka mereka membutuhkan kalau bisa Tuhan kasih hujan yang luar biasa. Apa Tuhan langsung kasih hujan yang besar? Dimulai dari mana? Allah Bapa memulai pekerjaan yang dahsyat. Dimulai dari awan yang sebesar telapak tangan. Tuhan gak langsung, saya tanya, dia bisa langsung hujan? Bisa? Tolong suara jemaat bisa? Bisa. Yang di sini bisa? Bisa. Seperti gerakan saya gesit, bisa? Jawab juga dengan gesit, bisa? Ya gitu. Yang di balkon bisa? Yang di atas? Sek, bilang bisa bukan sek. Nyata Bapak Tiri saking cepat dia langsung sek gitu kan. Bisa. Bisa. Semua, dia bisa lakukan sesuatu yang dahsyat. Bisa, langsung dia hujan turun. Bisa. Tapi apakah permohonan bangsa Israel atau orang pada waktu itu langsung dia iakan? Enggak. Dia ajar, hei Elia dan para bujangnya. Aku akan melakukan sesuatu yang spektakuler. 3,5 tahun hujan gak turun. Aku mampu turunkan. Tapi dimulai dari awan sebesar telapak tangan. Apa yang bujangnya pikirkan? Elia bilang, coba kau lihat.
Dia masuk, dia balik menghadap. Keluar menghadapnya, enggak ada Tuanku, enggak ada. Cobalah 7 kali dia bolak-balik. Dan terakhir kali, apa katanya begini, wah, dia heran. Wah, cuma ada telapak tangan. Kata wah kira-kira begini, cuma ini Tuhan, cuma ini. Tapi lihat, dari awan sebesar telapak tangan. Lalu kalimat dalam pasal yang ke-18, sebelum hujan turun, dikatakan dimulai dari awan sebesar telapak tangan, tiba-tiba mendung mulai. Sesudah mendung, lalu jangan langsung minta hujan yang spektakuler pagi hari ini. Allah akan memulai dari awan yang kecil. Hal yang biasa. Tapi jangan stop berharap. Jangan stop percaya. Sekali dia Allahmu yang besar, dia tetap Allah yang besar. Dia enggak ada bayang-bayang perubahan. Yang setuju katakan amin. Yang ketiga. 3 tahun setengah orang tidak makan karena kekeringan, tidak ada hujan, bukan? Ada seorang yang suaminya meninggal, istilahnya titik-titik di Sarpat, janda di Sarpat. Elia masuk ke rumahnya, minta makan. Ini ibu bilang begini, sedangkan orang mau makan nyanda ada, masa orang mau kasih? Nyanda, coba buatkan. Ada tapi cuma sekian banyak tepung. Gak ada banyak. Elia bilang lakukan Jo. Dan Elia bilang kalau engkau lakukan ini. Dari tepung yang sedikit ini. Kalau engkau lakukan, abdi Allah ngomong. Abdi Allah bilang engkau lakukan ini. Engkau akan makan. Hasil daripada olahan itu enggak akan habis sampai hujan turun. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Artinya apa? Kalau toh hujan enggak turun sampai 10 tahun. Elia berkata ini olahan enggak akan habis. Allah akan menyediakan. Mau 20 tahun. Alkitab berkata bukan penulis buku biasa yang mencatat. Alkitab adalah firman Tuhan, katakan amin. Saya punya keyakinan mau 10 tahun, mau 20 tahun, gak ada hujan. Alkitab mencatat, olahan itu, tepung itu gak akan habis. Tapi dimulai dari mana? Berkat yang setiap hari gak habis. Dari hal yang kecil. Tapi mau melakukan apa yang abdi Allah bilang. Kesimpulannya adalah hal yang spektakuler dari angin yang dahsyat dan lain sebagainya. Elia gak putus asa mencari Tuhan. Sekalipun dia ketemu Tuhan di hal yang biasa. Katakan amin. Yang kedua, dari awan yang hebat itu bujangnya menentukan. Kalau bujangnya diperintah Elia, kalau dia gak mau jalan-jalan, bisa saja Elia gak percayakan dia. Artinya apa? Bujangnya itu melihat mujizat. Bukan Elia, tapi bujangnya melihat mujizat dari awan yang kecil sampai kepada mendung, sampai hujan turun. Artinya apa? Orang yang mau melakukan perintah sesuai dengan abdi Allah atau firman Allah. Engkau jangan kecewa. Sekali engkau melangkah, sekali dia lihat enggak ada, dia balik lagi enggak ada Tuhan. Alkitab mencatat dia berulang-ulang kali bolak-balik. Enggak bosan-bosan. Dia mau melakukan apa yang Elia sampaikan. Jangan pernah bosan, jangan berhenti di tengah jalan. Sekali engkau berdoa, sekali engkau meminta, sekali engkau memohon, terus memohon, jangan putus asa. Dan yang terakhir, janda ini di tengah-tengah ketidakberdayaan, tapi berkat terus melimpah, janji firman Tuhan berikan kepada dia dan dia lakukan apa yang abdi Allah bilang. Maka orang yang melakukan apa yang abdi Allah bilang atau firman Allah, percaya berkat hari ini tidak akan berkurang. Dan jaminan standarnya besok kalau hari ini 50 maka 50 jangan berkurang. Kalau bisa besok akan bertambah 60 sampai genap 100 kali ganda berkat Tuhan. Bagi engkau orang yang mau melakukan firman Allah. Yang penting jangan tuntut Tuhan sesuatu yang langsung besar-besar. Sederhana saja. Tuhan,
Aku butuh ini. Seperti mungkin saya pernah singgung di sini. Seorang pengkhotbah yang hujan tidak turun sekian lama. DP kalimat sederhana, so tidak tahu apa yang mau dia bilang. Cuma dia bilang begini, meminta ujang. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Ini kesaksian sungguh, cuma gak tahu di mana. Kesaksian dari Bapak Ondatu. Dia pipa DP gereja di belakang mimbar. Dorang solia. Dia membelakangi mimbar. Kalau saya ini melihat mimbar, dia membelakangi mimbar. Dorang dengar-dengar, orang pastori dengar, dorang masuk ke gereja. Dia cuma bilang kalimat yang sederhana. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Sekian bulan ujangnya ndak turun. Makasih Tuhan. Di balik makasih, makasih. Tiba-tiba mendung dan hujan turun. Sederhana, makasih Tuhan. Yesus mengajar doa yang sederhana. Tidak usah bertele-tele. Ada almarhum di Popayato. Saya ingat betul tahun 90-an atau 89. Masih kami tinggal di kakak saya Bapak Paulus di Limboto. Di perumahan BTN Limboto. Dia datang dengan motor. Dulu jalan masih parah, becek-becek. Dengan motor L200 biru kalau nggak salah itu motor Suzuki atau apa ya. Masih ingat almarhum. Saya ingat betul dibikin kopi ini Bapak. Lalu dia bilang begini, coba Om berdoa. Berarti Bapak toh, coba Om berdoa. Kemudian dia berdoa. Di keheningan sore ini. So dingin, so lala masih puisi. Kan kita harus terima kasih Tuhan. Apalagi kan ya kalau orang kan yang penting tidak jadi batu sandungan toh. Biasa kan kadang-kadang kami berdoa, gembala berdoa, kadang-kadang berdoa kan singkat. Kau sebut Tuhan berkati pisang goreng, Tuhan berkati ini walaupun tanpa dabu-dabu kan. Gitu kan. Itu dia poin. Tapi ini Bapak, saya lihat-lihat hampir 5 menit. Di keheningan, jadi suaranya juga beda. Di keheningan sore ini. Ketika hujan lebat selesai. Hujan rintik-rintik membasahi. Dia mungkin tidak seperti ini, tapi dia saya tutup mata, kita jadi membuka mata. Masih baca puisi ini. Seperti 2 bulan lalu kan saya singgung soal, enggak tahu di PA atau di sini. Anak kecil, dia hanya tahu doa makan. Ini peristiwa terjadi juga. Dia hanya tahu doa makan, lalu dibawa ke sungai, ke Kuala. Dulu kan belum ada mesin cuci. Sama dengan orang dulu di kampung kan, orang-orang yang cuci atau dia orang suka cuci kan bawa dengan ini kan, cuci. Di Kuala banting, cek. Satu waktu ibu ini bawa anaknya. Habis bawa anaknya, siang ibu ini ambil makanan, anaknya jaga itu baju. Karena di hutan, tiba-tiba Anoa datang. Nah kalau sapi hutan berarti ini bicara Sulawesi. Anoa nggak ada di Papua. Berarti saya ingat berarti ini kejadian Sulawesi. Anoa datang, sapi hutan datang. Ini anak teriak, mamanya dah ada, mamanya ada dengar. Ini anak dengar ingat guru sekolah minggu bilang, kau ada apa-apa berdoa Pak Tuhan. Tapi ceritanya dia cuma tahu doa makan. Waktu sapi hutan semua datang. Kalau dibilang Tuhan Yesus berkati makanan ini Tuhan Yesus. Berkati makanan ini, berkati makanan ini. Cuma tak terus berkati makanan ini. Sapi hutan sama dengan malu. Babale. Anak ini cerita kepada mamanya. Sepertinya doa ini tidak connect. Mengusir sapi hutan dan doa makan. Tapi inilah kesederhanaan. Dari doa. Ada saat-saat tertentu. Terkadang kalimat kita salah. Tapi tujuan doa kita Bapa tahu. Lakukan itu. Maka karya Allah yang dahsyat akan engkau rasakan. Tepuk tangan 1 menit. Pelayan-pelayan 1 menit. Tepuk tangan hal yang sederhana. Tanpa suara keluar dari mulutmu. Hanya bunyi-bunyian tepuk tanganmu. Ini sederhana. Tapi dengan tepuk tangan yang serius. Allah akan memberkati engkau. Karena tanda engkau bisa bertepuk tangan. Engkau masih kuat. Engkau masih sehat. Maka dia akan berkarya dalam kehidupan kita. Sambil tepuk tangan berdiri semua. Tambah 1 menit lagi. Haleluya. Terus tepuk tangan.
Haleluya. 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 Mulai suaramu, mulai gunakan mulutmu. Haleluya, haleluya. Haleluya. Mulai gunakan mulutmu. Bertepuk tangan. Tepuk tangan untuk dia. Haleluya. 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 Ya, haleluya. Turunkan tanganmu. Haleluya. Haleluya. Glory. Puji Tuhan. Haleluya. 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 Jemaat Tuhan. Haleluya. Amin. Shikaramala. Terus. Haleluya. Perhatikan sini. Haleluya. Dari sisi musik, nadanya hanya 2. 1 dan 4. Sederhana bukan? Kalimat yang engkau ucapkan hanya 1 kata. Haleluya. Sederhana bukan? Sederhana. Tapi engkau mulai imani. Amin. Nada 2. 1 kata. Amin. Kalau engkau imani, hanya 2 nada dalam musik dan 1 kalimat akan mendatangkan hal yang luar biasa. Amin. Pagi hari ini. Amin. Amin. Haleluya. Mulai fokus, arahkan imanmu. Aku mau tampil sederhana Ya. dengan hanya 2 nada dan 1 kata. Amin. Tapi ini mendatangkan mujizat. Amin. Haleluya. Ya. Haleluya. 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 Terus. Haleluya. 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 Kalimat yang sederhana, musik yang sederhana akan mengundang suasana sorga, akan mendatangkan kerajaan sorga ada di ruangan ini. Mari angkat 2 tangan kita, angkat 2 tangan. Haleluya. Haleluya.
semua menikmati dan menyembah Dia. Kau penyembuh kami. Kau sembuhkan kami. Kau berkati. Kau sumber berkat bagi kami. Kau mengangkat kami. Karena tangan-Mu yang dahsyat sedang menopang kami. Engkau besar karena Engkau Allah yang besar. Engkau melakukan pekerjaan yang luar biasa karena Engkau Allah yang luar biasa. Haleluya. 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 Mari kita beri tepuk tangan untuk Dia. Beri tepuk tangan untuk Dia. Haleluya. Mari jemaat bersama saya. Haleluya. Mana suaramu? Haleluya. Mulai rasakan aliran kuasa Allah sedang mengalir. Dengan kalimat sederhana. Hanya haleluya. Hanya haleluya akan mendatangkan mujizat. Haleluya. Haleluya. Ya. Dia sedang menjamah beberapa orang pagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Ya. Semua haleluya. Mari jemaat Tuhan haleluya. Haleluya. Tampil sederhana. Tampil apa adanya. Tapi sesuatu yang dahsyat engkau akan rasakan pagi hari ini.
Turunkan tangan kita. Turunkan tanganmu, taruh di dadamu. Ku sembah Kau Allahku, Amin. Amin. Yesus. Bapa dan Dia peduli hidup kita. Kau yang ku sembah Kau Allahku, ku sembah. Ngomong kepada dirimu, tunjuk kepada hatimu, Bapa, Engkau Bapa kami yang ada di hati kami. Haleluya. Kau yang peduli seluruh hidupku. Dia nggak akan tinggalkan kita. Aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan hidupku. Ku sembah semua. Ku sembah. Seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Siapa namanya yang hebat? Yesus, Yesus, Yesus. Siapa yang peduli dalam hidup saudara? Yesus namanya. Walau lewati ku tak ditinggalkan. Ibu rohani akan berdoa. Yesus kekuatan di hidup. Yesus, Yesus, Yesus kekuatan. Yesus kekuatan. Yesus, Yesus, Yesus. Segala pujian, hormat, kemuliaan. Kami kembalikan kepadamu Bapa di surga. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Siang hari ini Tuhan kami mengucap syukur terima kasih kepadamu. Karena firman-Mu boleh datang kepada kami. Boleh menegur kami, boleh menasehati kami. Boleh mengajar kami Tuhan. Biar firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami masing-masing. Bertumbuh berbuah untuk hormat kemuliaan nama-Mu Bapa. Bagi hamba-Mu yang sudah memberitakan kebenaran firman-Mu, Kau pertambah-tambahkan hikmat marifat yang daripada-Mu. Biar pengurapan baru selalu menyertai hamba-Mu. Dimanapun hamba-Mu berada, boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah nama-Mu Tuhan pada siang hari ini. Sebagai tanda ucapan syukur kami kepadamu, kami akan memberikan persembahan besar kecil Engkau tilik dari tempat yang maha tinggi, yang mengembalikan milik-Mu Tuhan. Engkau memberkati, balas berkat sesuai janji kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dan ku kan menari. Haleluya.